Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan, memberikan hikmat kepada si kerohanian di tempat ini untuk memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Saya sapa semuanya, Shalom. Mari saudara-saudara kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3. Semua sudah menemukan? Saya akan bacakannya untuk saudara-saudara. Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tema renungan di saat pagi hari ini yaitu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan biasanya identik dengan segala sesuatu yang membuat hati kita itu senang. Kebahagiaan membuat hati kita itu senang. Akan tetapi kebahagiaan sejati yang dimaksudkan Injil Matius ini yaitu pemberian Allah kepada mereka yang memiliki sikap yang benar, yaitu mereka yang tidak mengikat pada kesenangan dunia atau harta duniawi, karena mereka akan memiliki harta surga. Itu yang dimaksud oleh Injil Matius. Tetapi pengajaran Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 ini, lebih khususnya di ayat yang ketiga, ini ditujukan kepada orang percaya. Bagaimana sikap yang muncul di dalam hidup mereka pada waktu orang tersebut berada dalam keadaan atau situasi yang sangat sulit, sehingga dia bisa bersabar dalam keadaan baik yang tidak menguntungkan ataupun yang menyenangkan. Yesus memberikan pengajaran ini kepada murid-muridnya dan orang-orang banyak dari berbagai tempat. Jadi Injil Matius ini ditulis oleh Matius sendiri, anak Alfeus. Dia adalah seorang pemungut cukai. Menurut Tuluan, dia mengatakan bahwa Matius ini sangat pintar berbahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dan dia sangat teliti mulai dari hal-hal yang terkecil, karena dia adalah seorang pemungut cukai. Sama seperti bendahara, kalau bendahara itu sangat teliti dalam menghitung uang. Walaupun uangnya belum dipegang, tapi sangat teliti. 1 sen pun kalau salah hitung pasti diulang kembali. Saya sama seperti Matius ini, dia sangat teliti dari hal terkecil pun. Identitas dari kebahagiaan orang sejati. Identitas berarti karakter dari kebahagiaan sejati. Orang yang bahagia, kebahagiaan sejati di sini yaitu bahagia di dalam Kristus, bukan kebahagiaan duniawi. Yang pertama, rendah hati. Dalam Matius pasal 5 ayat 3 dalam terjemahan lamanya tahun 1954, itu dikatakan berbahagialah segala orang yang rendah hati, karena mereka itu yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah segala orang yang rendah hati. Dalam terjemahan lama menggunakan kata rendah hati. Dalam terjemahan LAI yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Di sini terjadi perbedaan. Kalau dalam bahasa Indonesia terjadi dari perspektif bahasa terjadi perbedaan. Nah, ketika kita menelitinya, tadi malam saya baca-baca, kata berbahagia jika ditelusuri dalam struktur Yunaninya menggunakan berbahagia atau diberkati dalam teks ini tidak berkaitan dengan berkat-berkat yang kita terima, sesuatu yang menyenangkan secara kemanusiaan. Tetapi berbahagia di sini berkaitan tentang sukacita surga, karena melakukan pekerjaan Allah, karena Tuhan melakukan pekerjaan Allah yang diberikan kepada kita.
Dan yang kedua itu berbicara tentang upah yang kekal atau berkat surgawi. Sukacita ilahi atau kebahagiaan karena memposisikan diri sebagai orang yang haus akan peningkatan mutu rohani atau kerinduan mengenal Allah lebih dalam lagi. Itu yang dimaksud dengan berbahagia dari kata makarios ini. Nah, pengajaran Yesus ini diberikan orang-orang yang mengajar pada waktu itu. Pengajaran Yesus ini diberikan kepada orang-orang yang hadir pada saat dia khotbah di bukit, gitu maksud saya. Pada waktu dia khotbah di bukit, berbahagia yang dimaksudkan di sini yaitu tidak bergantung pada keadaan yang ada. Kebahagiaan itu tidak ada pada orang. Kebahagiaan itu hanya ada pada orang percaya. Gembira itu muncul dalam diri walaupun keadaan yang dialaminya itu berbeda dengan kenyataan yang ada. Walaupun yang dia alami itu berbeda, keadaan yang dialami berbeda dengan kenyataan yang ada. Tentunya kita semua pasti mengalami hal demikian. Tidak jauh yaitu dalam penggalangan dana. Ini tentu suatu pergumulan berat bagi kita ya. Pergumulan berat. Itu di luar dugaan gitu ya. Kalau dikasih kasih secara relasi 5, relasi 3, relasi 2 harus dapat relasi. Itu pergumulan berat bagi kita. Itu merupakan sesuatu keadaan yang kayak di luar dugaan gitu loh. Kayak mencari relasi karena susah dong. Kalau saya secara pribadi cari relasi itu sangat susah. Apalagi kalau menyangkut soal-soal uang segala macam itu. Yang kedua, orang miskin di hadapan Allah. Yang pertama tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia yaitu bukan tentang kesenangan duniawi tetapi kesenangan di dalam Tuhan. Yang kedua, orang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di sini menggunakan kata ptokoi, yaitu artinya miskin. Orang miskin, susah, lemah. Orang yang lemah. Kata ptokos menunjuk kepada keadaan seseorang yang tidak memiliki apapun, bahkan untuk hidup saja harus bergantung kepada orang lain. Bahkan hidup saja bergantung kepada orang lain. Tetapi kata ptokoi ini berasal memiliki kata dasar yaitu ptokos, artinya yaitu fakir miskin, miskin secara batin, miskin rohani, seorang yang berada dalam keadaan rendah atau sangat menyedihkan. Itu miskin menurut arti miskin dalam kata ptokos dalam bahasa Yunani. Miskin secara batin, miskin rohani. Kalau ada yang bilang kamu miskin, miskin sekali kau, bilang aja. Pakai kata apa ini? Ptokoi atau ptokos? Kalau saya ptokos, karena saya miskin secara rohani. Kalau bilang ptokoi miskin yang hanya bergantung kepada orang lain. Tentu di sini kita nggak ada yang miskin bergantung kepada orang lain. Tentu hanya bergantung kepada Tuhan. Tapi miskin yang dimaksudkan si Injil Matius di ayat 3 ini yaitu orang yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Kalau dalam struktur Yunaninya diberkatilah dalam struktur Yunani berbahagialah orang yang miskin. Kalau dalam struktur Yunani terjemahannya yaitu yang diberkati adalah orang-orang yang merasa dirinya itu miskin secara rohani, bukan miskin secara materi, bukan miskin dalam ekonomi, bukan itu, tapi miskin secara rohani. Banyak sekali orang di luar sana yang menganggap miskin di sini yaitu miskin orang itu yang melarat, yang gak mampu, orang pengemis itu. Tapi ketika kita telusuri bahwa miskin di sini bukan secara manusiawi, tetapi kita miskin secara rohani. Kita semua di sini adalah orang-orang miskin. Orang di dunia ini adalah orang yang miskin secara rohani. Yang hanya bergantung kepada Allah. Puji Tuhan kalau tidak ya. Sebutan orang miskin bukan saja tidak mempunyai apa-apa di bidang ekonomi, tetapi orang miskin di dalam bidang religius atau miskin rohani, yaitu kondisi yang sama, yaitu keadaan orang yang tidak mempunyai apa-apa oleh
Oleh karena itu miskin roh itu hanya bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Matthew Henry juga berkata, dia adalah seorang teolog modern, miskin di hadapan Allah berarti orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa keadaannya itu tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya, hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah saja. Ada sebuah ilustrasi di dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah Simson dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-20. Di situ cukup memberi contoh hidup dari cerita kita di atas, dari penjelasan di atas, bahwa Simson ini jauh daripada roh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah diutus Tuhan dan dia sudah dinasirkan oleh Tuhan bahwa dia itu memiliki kekuatan, yaitu kekuatan dia terletak di rambutnya. Tetapi karena dia tidak mengikuti maksud Tuhan, dia tidak mengikuti apa kata roh Tuhan dalam hidupnya, dia jatuh hati kepada seorang perempuan yang cantik dan elok yang bernama Delila, yang berasal dari lembah Soret. Dialah seorang perempuan tuna susila. Si Simson ini dia memberikan segala sesuatu yang dia miliki, bahwa kekuatan yang aku miliki ini terletak di rambutku. Kalau rambutku sudah digunting, maka kekuatanku itu akan hilang. Nah, ketika Simson ini memberikan dia sudah menyerahkan hidupnya gitu loh. Dia sudah menyerahkan hidupnya bahwa kekuatan dia miliki itu ada di rambut. Yang seharusnya yang tahu bahwa kekuatannya itu berada di rambut hanya dia dan Tuhan saja. Karena Tuhan sudah membentuk skenario hidup dari Simson, bahwa dia ini sudah dinasirkan oleh Allah. Tetapi oleh karena cinta yang buta itu, akhirnya dia memberikan hidupnya dan dia jatuh. Dan akhirnya dia tidak, kekuatan dia peroleh itu sudah hilang. Itu merupakan